Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desneni dengan nomor NIM 207980 bersama rekan saya Dwi Sukma dengan nomor NIM 207979. Kami akan menyampaikan materi tentang etika dalam praktek bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya. Sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang sangat erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru akan merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Dalam kegiatan bisnis sehari-hari, sangat mudah untuk menyebut etika bisnis. Namun, sulit sekali untuk menerapkannya dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Seiring etika bisnis ditinggalkan semata-mata untuk mengejar keuntungan yang besar dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, atau untuk mendapatkan promosi jabatan dan terkadang untuk tetap jadi menduduki suatu jabatan. Dalam praktik bisnis, perlu diperhatikan etika-etika seperti pengendalian diri. Artinya, pelaku bisnis dan pihak yang terkait akan mengendalikan diri untuk tidak memperoleh apapun dan dari siapapun dalam bentuk apapun. Pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan dengan jalan main curang dan menekan pihak lain. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis harus peduli terhadap keadaan masyarakat, tidak hanya dalam bentuk uang, dengan cara memberi sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Contohnya, pelaku bisnis diharapkan tidak menaikkan harga jual terhadap masyarakat saat permintaan meningkat. Pelaku bisnis tidak seharusnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan seperti itu, mereka harus mampu mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, persaingan yang sehat. Persaingan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tapi tidak sampai mematikan yang lemah. Seharusnya ada hubungan erat antara pelaku bisnis besar dan menengah ke bawah, sehingga perusahaan mampu memberikan spread effect terhadap perkembangan sekitar. Yang keempat, konsisten dan konsekuen. Semua konsep etika bisnis tidak akan terlaksana jika tidak semua pelaku bisnis konsekuen dan konsisten dengan etika yang sudah disepakati. Mengapa demikian? Contoh, seandainya ketika sebuah bisnis sudah disepakati, ada oknum dari pengusaha maupun pihak lain yang mencoba untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan gagal. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang kelima adalah jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu diketahui, untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dalam bisnis itu sangat sulit serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, selalu berperilaku jujur kepada siapa saja, karena manfaat perilaku jujur sangat besar sekali. Yang keenam, bersikap dewasa. Kita perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Kita harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa berkembang secara terus-menerus.
Ketujuh, bertingkah laku baik. Bertingkah laku menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan, soalnya ini yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan rekan bisnis. Bersikaplah baik kepada semua orang yang kita temui dan jagalah sikap baik tersebut secara konsisten. 8. Menyebutkan nama. Menyebutkan nama menjadi salah satu etika ketika berkenalan dengan orang baru. Tujuannya agar mereka ingat siapa nama kita. Jika kita memiliki kartu nama, itu menjadi poin plus. 9. Menggunakan pakaian rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau yang menggunakan warna yang mencolok. Kalau bisa ditambah dengan parfum agar saat ketemu orang lain orang lain tersebut bisa nyaman dan terhindar dari yang namanya bau yang kurang enak. 10. Menggunakan bahasa yang baik. Dalam pemilihan bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan-obrolan yang bersifat pribadi. Selanjutnya, bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis, usahakan bersikap sopan dan santun. Kesan pertama ini nantinya akan selalu diingat oleh rekan bisnis. Jika pertama sudah jelek, maka kelanjutannya tidak akan baik. 12. Berdiri saat berkenalan. Ini masih ada hubungannya dengan menyebutkan nama tadi. Etika dalam berkenalan, usahakan berdiri sambil berjabat tangan dan menatap wajah rekan kenalan. 13. Menyebutkan nama klien dengan baik. Salah satu contoh penerapan dari berbisnis yang penuh etika adalah menyebutkan nama klien dengan baik saat rapat atau pertemuan. 14. Hadir tepat waktu saat janji temu. Agaknya datang ngaret atau telat sama sekali bukan contoh bisnis yang baik. Datanglah tepat waktu ketika ada janji temu, apalagi ketika diadakan di luar kantor. Jangan biarkan klien menunggu, apalagi jika menjadi tuan rumah atau si pengundang. 15. Tidak segan mengucapkan terima kasih. Contoh lainnya dari berbisnis yang baik adalah tidak segan untuk mengucapkan terima kasih saat kegiatan meeting atau kontak dengan klien. Ini bisa menjadi salah satu pembangun citra yang baik. Selain itu, sudah menjadi keharusan untuk berterima kasih pada orang lain dalam kehidupan bersosial. Selanjutnya, beberapa perilaku yang perlu dihindari ketika etika dalam pada etika ketika praktek bisnis. Yang pertama suap, yang kedua paksaan, yang ketiga penipuan, yang keempat pencurian. Sekian dari saya. Terima kasih.